kesempatan dan bola ke depan pemirsa. Oh, membuat gol cepat terjadi pemirsa di sana Gelora Bandung Lautan Api dan Beckham Putra hanya bersemangat. Alexis bahaya pemirsa. Franka gol. Dan ini Ui Leo. You don't go to Pezzi Bando and lose like this. Do what? In Japan. It's not acceptable. Winning in the right. Not ha before the game. It's Pezzi Bando is ready to win. William Russell juga dipercaya. Tapi kekencangan musuh sebuah bola dan gol. Anda saksikan pemirsa, Magol! Wow! Rasa duka yang dirasa Bobotoh pasca berpisah dengan pemain asing pujaan hati berakhir. Hadir rasa misterius yang sedikit sulit diungkapkan saat Persib mengumumkan skuad barunya satu persatu. Bahagia, ingin tahu, dan khawatir. Rasa itu bercampur aduk dengan histori raihan juara back-to-back. Asa tertumpu pada skuad baru untuk mengarungi jalan terjal liga lokal dan kompetisi Asia. Setelah mata terbelalak dengan perubahan besar yang terjadi. Ketar-ketir kemudian melanda saat Persib tersengal di laga-laga awal. Kritikan sumbang mengalir hadir kala Persib terseok kalah dan meragukan dirinya sendiri. Namun entah dari mana asa itu berasal. Tak disangka Persib tetap tak terbendung, dingin menjadi juara paruh musim 2025-2026. Setelah dua laga awal berlangsung sesuai dengan yang diinginkan Persib, menang 2-0 atas Men Padang dan menang kembali 2-1 versus Manila Tiger
dalam kualifikasi AFC Champions League 2. Persib dikejutkan dengan kekalahan perdananya 1-2 kala away kontra Persijap Jepara. Pertarungan sengit. Persib gagal menyelesaikan penalti di penghujung laga. Selesai melawat ke Jepara, Persib kembali menjalani laga tandang ke markas PSIM. Dan jalan Persib kembali terhambat, bermain imbang 1-1. Pasca pertandingan, tragedi mengerikan dialami Bobotoh kala away ke Yogyakarta. Kota tenang dan syahdu ini ternyata memiliki supporter yang ganas, mengepung dan mengintimidasi di luar batas Bobotoh dalam bis yang akan melakukan perjalanan pulang. Tak ada korban jiwa dalam tragedi ini. Sang penguasa sanksi pun hanya menjatuhi sanksi yang biasa-biasa saja atas tragedi ini pada empunya kesalahan. Skuad mentereng belum menjamin kemenangan. Tampak chemistry belum terjalin dengan indah. Persib harus puas di peringkat ke-7 pada pekan kedua dan ketiga. Saraway, Kalasan wants it short. Impetus of the attack to slow down. High goes for goal! What a goal! Tom High! T in front of him, Reinders went on! Beberapa hari setelah menjalani laga berat di Jepara dan Jogja, entah sudah atau belum direncanakan sebelumnya, Bobotoh dikejutkan oleh kehadiran 4 pemain baru. 2 orang naturalisasi, Eliano Reinders dan Tom High, serta 2 pemain asal benua biru, Andrew Jung asal Prancis dan Federico Barba dari negeri pizza. Kembali selang beberapa hari setelahnya, dengan berat hati Bobotoh harus merelakan sang tambatan hati untuk berlabuh di klub lain dengan status pinjaman. Dimas Derajat ke Malut United, Hen Herdiana ke Persik Kediri, Deddy Kusnandar Bayangkara FC, dan Zalnando ke Persita Tangerang. Sepulangnya dari Yogyakarta, kembali Persib menata peringkat di tangga klasemen, mempencundangi 2 musuh bebuyutannya, Persebaya dan Arema FC, masing-masing dengan skor 1-0 dan 2-1. Nama William Barros menghiasi papan skor di 2 laga berat itu, ditambah 1 nama pemain yang baru hadir di Persib, Federico Barba, yang membuat gol emosional, gol penentu kemenangan di penghujung laga kontra Arema. Walaupun hanya bermain dengan 10 pemain, Inilah dia namanya drama, pemirsa. Inilah dia namanya pertandingan sepak bola yang harus ditunggu hingga wasit meniupkan peluitnya. Barba! Pertandingan yang sangat dramatis terjadi. namun setelah itu
Persib kembali terpeleset. Gol Beckham Putra di penghujung laga seakan tak berarti. Persib dikalahkan saudara lamanya Persita Tangerang 1-2. Dalam laga ini Persib tak bermain buruk dan Persita juga tak bermain cantik. Persita bermain efektif dan mampu membuat Persib tak dapat menciptakan peluang. Laga-laga selanjutnya, Persib tampil perkasa. Berusaha menaiki tangga untuk mencapai puncak klasemen. 6 laga di Super League berakhir dengan kemenangan. Melawan sebagian besar tim yang memiliki sejarah sulit dikalahkan. Bali United, Dewa United, dan Madura United. Kesempatan kali ini dan Persib Bandung berhasil pemirsa. Serangan yang balik yang dilakukan oleh Persib Bandung ini memang seakan-akan bola adalah pelanggaran, tapi ada wasit menyatakan game dan William berhasil eksekusi. Dan shooting kali ini. Dan Anda lihat pemirsa, tidak mau kalah dibandingkan dengan beberapa pemain lainnya. Itu pertama kalinya dia mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan di kompetisi Super League dan golnya agak sedikit di luar dugaan. Versus Borneo FC menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Borneo sang pemuncak klasemen yang saat itu terpaut 8 poin akan menjadi lawan yang sulit ditundukkan. Dan terbukti. Setelah peluit pertama ditiup, Borneo lebih dulu mencetak gol di menit ke-18. Menggetarkan jala kiper muda yang untuk pertama kalinya bermain di musim ini setelah menunggu 11 pekan. Fitrah Maulana. Setelahnya ia tak gentar dan tak redup. Bangkit merajut motivasi, dibantu teman-teman setimnya. Seakan terlecut oleh ketertinggalan, semua punggawa Pangeran Biru bermain dengan daya juang tinggi. Gol penyeimbang pun hadir sebelum jeda babak pertama. Kali ini, striker Persib yang belum mencetak 1 gol pun sejak hadir di Persib, yang puasa gol untuk 11 laganya, akhirnya mencetak gol perdananya. Menjadi dramatis, menjadi motivasi lebih
dan menjadi jawaban atas keraguan dari Ramon Tanque. penyelamatan. Tapi kita lihat cara dia melepaskan heading tampaknya dengan kemarahan yang luar biasa. Kita lihat dia bisa Tak sampai di situ. Bernardo dan membawa timnya menyamakan. Di babak kedua, Persib bermain terengginas, meluluh lantakkan sang pemuncak klasemen. Sang Italiano Federico Barba membuat Persib unggul di menit ke-50. Sadir Ramdhani mencetak gol penutup di menit 97. Persib melakukan remontada dalam laga ini. Setelah menghempaskan Manila Tiger di tahap kualifikasi AFC Champions League 2, Persib melenggang ke babak penyisihan grup. Bersama Lion City Sailors Singapura, Bangkok United Thailand, dan Selangor FC Malaysia yang tergabung dalam grup G. Enam laga harus dimainkan dengan sistem home and away. Match perdana, Persib bermain di GBLA. Gol Sadir Ramdhani dibalas gol Sailor City di menit ke-92, membuat Persib harus puas dengan skor 1-1. Pada laga kedua, gol perdana Andrew Jung memupus keraguan semua pihak. Disusul gol Julian Barros, semakin mengokohkan kemenangan Persib atas Bangkok United di kandangnya. Kontra Selangor FC di GBLA pada match ketiga, Andrew Jung seakan ketagihan mencetak gol di kancah Asia. Mencatatkan namanya di papan skor untuk kembali melumat lawannya Selangor FC melalui titik putih. Setelah sebelumnya Adam Alis membuka keunggulan Persib. We are best and no problem, but we are far from the best. But problem is that it's too near, and we can come back for sure. They concede 2 matches, 4 goals, and today we have chances, but non-stop. Even our chances, they win the ball. They win the ball because we are waiting. But why not that goal? Pada laga keempat, Persib yang harus melawat ke kandang Selangor FC langsung dikejutkan dengan 2 gol pada babak pertama. Selangor FC bermain terengginas dan meruntuhkan mental pemain Persib. Peran sang head coach terlihat di sini. Boyan Hodak kembali melakukan hal magis di locker room. Lagi-lagi Andrew Jung membuka keran gol Persib dalam laga ini. Disusul 2 gol oleh sang gelandang kreatif Adam Alis di menit ke-81 dan menit akhir laga, menit ke-97.
remontada kembali terulang dalam laga ini. Remontada yang memicu perselisihan antara bobotoh dengan pihak keamanan. Remontada yang menjadi sebab musabab demonstrasi pendukung Selangor FC pada timnya. Sangat disayangkan, kemenangan dramatis melawan Selangor FC tak diikuti dengan hasil yang sama pada laga kelima, kala Persib kontra Sailor City di kandangnya. Seakan ingin membalas kekalahan pada musim sebelumnya. Sailor City yang tertinggal 1-2 menutup match dengan skor 3-2. Gol Frans Putros dan Andrew Jung seakan hambar kala laga berakhir. Kekalahan ini memicu pengunduran diri William Marsilio. Khodak yang kecewa dengan hasil akhir mengungkapkan kekecewaannya pada saat press conference dan menyatakan bahwa beberapa pemain tak bermain di levelnya. Entah ada pembicaraan apa di antara keduanya, sehingga sang pemain mengunggah ungkapan kekecewaan yang membuatnya memilih hengkang dari Persib. I'm not happy with the players that come in the game. Some of them lost themselves. Was this their best? And definitely some of them will not play for this club anymore because di laga pamungkas, laga ke-6, dengan berbagai kemungkinan, Persib diharuskan meraih minimal hasil seri. Kontra Bangkok United di GBLA. Dan sang striker yang selalu ditunggu karena penampilannya, Ramon Tanke, kembali membuktikan ia pun dapat mencetak gol di ajang Asia. Gol semata wayangnya di injury time babak pertama membawa Persib lolos dari fase grup. Sekaligus menyelamatkan wajah Julian Barros yang gagal mengeksekusi penalti di menit ke-5. Persib melenggang ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Lolosnya Persib dari penyisihan grup di ajang Champions League harus dibayar mahal dengan kekalahan di ajang Super League. Persib harus tandang ke kandang Malut United melawan pasukan sang mantan. Jadwal padat dan ketidakfasihan sang regulator membuat Persib harus melakukan pertandingan dengan jeda hanya 2 hari. Kemudian menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Bandung ke Maluku. Selain itu Persib juga harus bermain tanpa sang Alenator
yang terkena hukuman larangan mendampingi tim karena akumulasi kartu kuning yang didapatnya. Alhasil, Persib dilumat Malut United 0-2, di mana salah satu gol Malut dicetak sang raja assist yang pernah dimiliki Persib, Ciro Alves. Gol yang emosional bagi Ciro, hingga ia enggan untuk melakukan selebrasi. Gol yang dirayakan dengan tangis kesedihan dari seorang Ciro Alves. Persib tertahan di posisi ketiga klasemen, gagal untuk memperbaiki posisi di klasemen, dan memangkas selisih 5 poin dari Borneo FC, sang pemuncak klasemen yang telah meraih 33 poin. Setelah kekalahan ketiganya, Persib terus berjuang untuk meraih juara paruh musim. Kali ini, 2 laga kandang dimainkan dengan sempurna. Pekan ke-15, Bres Ramon di laga kontra Bayangkara FC membuat Persib naik ke puncak klasemen. Kemudian, kegagalan penalti Andrew Jung yang langsung ia bayar semenit kemudian untuk menundukkan PSM Makassar menjadi warna pada pekan ke-16. Persib menang 1-0. Asa menuju puncak klasemen sedikit tertunda lagi karena laga tandang versus Persik Kediri. Tim yang musim lalu membantu Persib meraih gelar back-to-back ini memupus mimpi Persib untuk menjadi pemuncak klasemen. Gol sematawayang Sadil Ramdhani yang kemudian terkena kartu merah disamakan sang lawan di menit akhir. Hanya 1 poin yang dibawa ke Bandung. Persib turun kembali ke peringkat 3 karena Borneo FC dan Persija memenangi duel dalam pekan yang sama. Laga pamungkas di paruh musim pertama. Laga versus Persija Jakarta. Laga yang menjadi atensi seluruh publik sepak bola tanah air. Menjadi laga penentu agar Persib bisa menjadi pemuncak klasemen. Baru berjalan 5 menit, Persib unggul melalui Beckham Putra yang memanfaatkan kesalahan pemain belakang lawan. Bobotoh dibuat tegang sepanjang laga. Teja Paku Alam berkali-kali menyelamatkan gawang Persib.
sang kiper jatuh bangun untuk menyelamatkan timnya. Maung Bandung bermain pintar dan mampu meredam semua taktik lawannya. Memancing emosi sang lawan dan tepat dalam kontra strategi. Hingga akhir pertandingan, hasil tak berubah. 1-0 untuk sang Pangeran Biru. Mimpi menjadi kenyataan. Persib juara paruh musim, mempencundangi rival abadinya.